Halo Sobat Finance, kalian tahu nggak sih? PT Sri Rejeki Isman Tbk atau kerap disapa dengan Sritek adalah perusahaan tekstil yang didirikan oleh Lukminto pada tahun 1966. Perusahaan dagang ini berada di Pasar Klewer, Solo, yang dahulunya bernama UD Sri Rejeki. Namun, Sobat Finance, dari masa kejayaannya, mereka mengalami gagal bayar utang sebesar 12 triliun dan pembagian dividen yang semakin mengecil hingga periode kumulatif dividen pada tahun 2020 lalu. Dan akhirnya mereka telah mengakhiri pembagian dividen. Apa yang salah dan apa penyebabnya? Mari kita bahas lebih lanjut. Sritex membuka dengan gebrakan penjualan yang tinggi. Pada tahun 2019, tercatat penjualan Sritex mencapai 1,3 miliar US dollar dengan laba bersih tercatat 85,32 juta US dollar atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Peningkatan ini terjadi dikarenakan produksi masker serta APD selama adanya pandemi COVID-19. Namun, bukannya semakin tinggi, pada tahun 2020 penjualan Sritex ternyata menurun drastis, yakni senilai 847,5 juta US dollar dengan beban pokok penjualannya senilai 1,22 miliar US dollar. Yang menyebabkan Sritex mencatat kerugian untuk pertama kali sejak muncul di pasar modal. Tak hanya itu, pada tahun 2020, laporan keuangan arus kas Sritex tercatat negatif. Berlanjut tahun, bukannya mendapatkan kabar baik, Sritex malah dihadapi dengan kabar buruk, yakni tepatnya pada Mei tahun 2021. Sritex mendapatkan status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dengan total tagihan mencapai 12,9 triliun rupiah. Hal ini tentu menjadikan saham Sritex juga mendapatkan suspensi dari Bursa Efek Indonesia terhitung sejak tanggal 18 Mei tahun 2021. Hingga 2022, Sritex memiliki total liabilitas sebesar 1,6 miliar US dollar. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per September 2024, total hutang Sritex tercatat senilai 14,64 triliun rupiah yang tersebar di 27 bank dan 3 perusahaan multifinance, membuat posisi keuangan perusahaan semakin terpuruk. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex telah diumumkan pailit. Dan puncaknya, pada tanggal 28 Februari 2025, Sritex dinyatakan ditutup pada rapat kreditur kepailitan serta resmi ditutup pada tanggal 1 Maret tahun 2025. Guncangan yang terus menerpa PT Sritex dari melambung tinggi hingga terjun bebas dan resmi dinyatakan pailit. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan semua ini dan apa hubungannya dengan good corporate governance? Serta apa saja faktor yang menyebabkan kebangkrutan ini baik secara eksternal maupun internal? Penyebab kebangkrutan dari PT Sritex dapat dilihat dari faktor eksternal maupun faktor internal. Pada faktor eksternal kali ini terdapat 3 penyebab utama. Yang pertama adalah banyaknya produk impor dari Cina sejak tahun 2023. Bahkan banyak yang dilakukan secara ilegal yang dapat membuat produk lokal seperti Sritex menjadi kalah saing. Kemudian yang kedua, aturan kebijakan dari pemerintah yang mempermudah impor produk tekstil. Hal ini membuat produk lokal menjadi semakin melemah. Kemudian yang ketiga, nilai rupiah menurun dan harga bahan baku naik, yang membuat keuntungan dari PT Sritex makin menurun. Sedangkan dari faktor internal, masalah utamanya terletak pada lemahnya penerapan prinsip GCG. GCG atau Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip untuk mengelola perusahaan secara transparan, bertanggung jawab,
adil, dan dengan akuntabilitas yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan stakeholder, mencegah krisis, dan tetap memastikan perusahaan untuk tumbuh sehat dalam jangka panjang. Namun, dalam kasus Sritex ini, prinsip-prinsip seperti ini sering kali diabaikan. Nah, Sobat Finance, berikut ini adalah alasan di balik lemahnya penerapan prinsip GCG dalam kasus Sritex. Yang pertama, dari segi akuntabilitas, PT Sritex gagal dalam mengelola beban utangnya dengan baik, sehingga utang menumpuk dan perusahaan kesulitan untuk melunasi utang-utangnya. Kemudian yang kedua, dari segi tanggung jawab dan manajemen risiko. PT Sritex melakukan ekspansi besar-besaran tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Sehingga ketika pasar terguncang, PT Sritex tidak memiliki sesuatu hal untuk mempertahankan perusahaannya. Kemudian yang ketiga, dari segi transparansi. Masalah kondisi keuangan perusahaan tidak dilaporkan secara terbuka kepada investor dan kreditor. Hal ini membuat banyak pihak tidak mengetahui tingkat risiko keuangan Sritex yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, dari segi keadilan. Bangkrutnya PT Sritex membuat banyak pihak kehilangan hak-hak mereka, terutama para karyawan yang terancam kehilangan hak pesangon. Lalu, apa sih dampak dari semua penyebab kebangkrutan dari PT Sritex ini? Dampak kebangkrutan PT Sritex tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga dirasakan oleh banyak pihak, terutama para karyawan yang terancam PHK besar-besaran dengan ketidakpastian pembayaran pesangon. PT Sritex merupakan industri tekstil terbesar di Asia Tenggara. Kebangkrutannya pun membuat banyak usaha bisnis kecil yang menjadi mitra bisnis Sritex ikut terkena dampaknya. Dampak kebangkrutan PT Sritex sendiri juga menghilangkan kepercayaan investor, terutama jika berinvestasi dalam sektor tekstil. Kebangkrutan Sritex tidak hanya soal bisnis, namun juga mengajarkan kita bagaimana caranya mengelola perusahaan dengan baik, terutama ketika dihadapkan dengan situasi yang menantang. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah bahwa tantangan harus dihadapi dengan manajemen yang solid serta strategi yang tepat. Pelajaran selanjutnya, yakni pentingnya penerapan good corporate governance bagi perusahaan. Karena good corporate governance bukan hanya sekedar teori ataupun tulisan belaka, tetapi penerapan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan juga keadilan yang merupakan bagian dan fondasi pembentuk perusahaan yang baik. Tanpa penerapan good corporate governance, masalah keuangan seperti yang dialami PT Sritex dapat menjadi masalah sekaligus krisis besar bagi perusahaan. Dan yang ketiga adalah pentingnya kita menjaga kepercayaan dalam dunia bisnis. Menjaga kepercayaan adalah kunci dari segalanya. Mau apapun itu perusahaannya, kepercayaan perlu dijaga. Nah, sobat bisnis, pada kasus PT Sritex ini mengingatkan kepada kita bahwasanya penting untuk menerapkan good corporate governance. Karena sebesar apapun perusahaannya, sebanyak apapun omsetnya, dan seberapa luas pun lingkupnya, apabila penerapannya tidak berpegang teguh pada prinsip, maka dapat mengalami keruntuhan dan juga kegagalan. Kalau kata John C. Maxwell, menaati aturan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi mencerminkan prinsip dan juga kepribadian.